Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Zara Putri. Saya akan menjelaskan hasil tugas analisis deskriptif dengan metode aplikasi SPSS. Di sini diketahui data karakteristik responden seperti yang digambar, dan jawaban responden dengan 5 pertanyaan seperti digambar. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menjumlahkan pertanyaan pertama sampai pertanyaan kelima. Didapatkanlah hasil totalnya 13 dan sampai ke bawah segitu hasilnya. Kemudian, yang kedua, kita mencari persentase. Untuk mencari persentase didapatkan dengan rumus hasil total dibagi dengan 15 dikali 100 hasilnya 87. Kemudian cara selanjutnya juga seperti itu. Kemudian setelah itu hasil persentase tadi kita letakkan di SPSS, didapatkanlah hasilnya seperti ini, seperti digambar. Setelah itu dianalis, kemudian di descriptive text, descriptive status, kemudian didapatkanlah setelah di descriptive status, untuk deskriptifnya ini dipindahkan ke kanan semua ke variabel, lalu pilih option dan contreng semua yang ada di tabel tersebut, dan dapatkanlah hasilnya seperti ini. Setelah itu, dan didapatkanlah hasilnya di sini, standar deviasinya 571, nilai minimumnya 1, nilai maksimumnya 3, dan nilai rata-ratanya adalah 56. Setelah itu, kita bisa memilih kategori yang termasuk dalam SPSS tersebut. Di sini terdapat nilai tinggi, nilainya 81 dengan poin 3, kemudian nilai sedang dengan nilai 80 sampai 56, nilai 2, dan nilai rendah di sini 55 dengan nilai 1. Setelah itu, kita blok di sini karakteristik responden dari pendidikan, jenis kelamin, dan pekerjaan. Setelah itu, dipindahkan ke SPSS. Setelah pindahkan di SPSS, untuk value-nya diketik, dipencet, dan di oke, diubah untuk menjadi dalam kategori tersebut tadi. Setelah itu, nilai tadi dianalis, kemudian di deskriptif statis, kemudian di frekuensis, dan didapatkanlah hasilnya seperti ini. Yang diketahui, pendidikan dasar menengah tinggi, angka rendahnya 2, sedang 8, tinggi 1, dengan total 11. Kemudian untuk jenis kelamin laki-laki 5, 8, 2, total 15, dan perempuan 3, 10, 2, dan 15. Kemudian pekerjaan ASN 252 dengan total 9, IRT 340 dengan total 7, wira swasta 251 dengan nilai 8, kemudian petani dengan nilai 141 dengan total 6. Setelah itu, kita analis lagi deskriptif, kemudian di cross tabel. Setelah di cross tabel, dapatkanlah hasilnya ini. Setelah didapatkan hasilnya ini, maka kita bisa tahu pendidikan dan KTP SBA cross tabulation-nya berapa, dan JK KTP SBA-nya cross tabulation-nya berapa, dan PKJ KTP SBA-nya cross tabulation-nya berapa. Kemudian, di sini diketahui juga untuk JK dan yang lain-lainnya. Kemudian, setelah itu, dari nilai pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, dan KPSWD, kemudian pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5 ditotalkan, dan dipindahkan ke SPSS. Setelah dipindahkan ke SPSS, maka di sini didapatkanlah hasilnya variabel view-nya seperti ini. Dan kemudian, kita analis lagi, deskriptif statis, pilih frekuensis, lalu dipindahkan ke variabel semua, pilih statis, dan contreng semua tabel di situ, dan dapatkanlah hasilnya seperti ini. Untuk pertanyaan 1, mendapatkan poin seperti ini, pertanyaan 2 dengan total nilai seperti ini, pertanyaan 3, pertanyaan 4, dan pertanyaan 5, sehingga total. Itulah yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.